Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah bersyukur kepada Allah, bersolawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi lah kepada Syekh Sani Uye, sosok muda yang energik, yang responsif terhadap perkembangan sosial media terkait dengan isu-isu keagamaan. Dan tentu ini bagian daripada diskursus keilmuan yang menarik dan bermanfaat. Termasuk salah satu di antara keaktifan Syekh Sani Uye adalah merespon pernyataan saya sebagaimana yang sudah beliau perdengarkan kepada publik, dan itu suara saya. Memang kalau diperlukan penjelasan, akhirnya saya harus menjelaskan. Yang jelas, teks itu tidak disampaikan dalam keadaan pikiran kosong atau tidak memiliki latar belakang. Itulah pentingnya kita memahami likulli maqam maqal. Setiap tempat itu memiliki konteks, atau setiap perkataan likulli maqal maqam bisa dibalik. Setiap perkataan itu memiliki konteks, atau setiap konteks itu memiliki relevansi dengan sebuah perkataan. Saya ingin merespon Syekh Sani Uye dengan membaca biar efektif tanpa menambah ungkapan-ungkapan yang justru nanti terkesan apologetik atau membela diri. Tetapi kalau tertulis kan betul-betul mewakili representasi penuh pandangan dan pengalaman akademik saya, sehingga lebih mudah dicerna dan lebih sistematis. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu tentang hadis maudhu dan relevansinya, serta di situ nanti ada catatan saya yang secara otomatis menjawab apa yang menjadi dalam tanda kutip gugatan Syekh Sani. Yang pertama, hadis palsu atau hadis maudhu adalah perkataan dusta yang dibuat dan direkayasa oleh seseorang, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis palsu adalah seburuk-buruknya hadis dhaif. Bahkan sebagian ulama menganggapnya jenis tersendiri di luar hadis dhaif. Kedua, seluruh ulama pun sepakat haram hukumnya meriwayatkan dan menyampaikan hadis maudhu. Kecuali, saya ulang 2 kali, kecuali, sekali lagi, kecuali dengan menjelaskan hakikatnya bahwa ia hadis palsu atau hadis maudhu. Mengapa demikian? Sebab dengan menerangkan kedudukan hadis tersebut membuat orang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang maudhu, dan sekaligus dapat menjaga sunnah dari perkara yang tidak benar. Dan ini bisa dilihat dari Muhammad Ijaz Al-Khatib, Usulul Hadis, Ulumuhu wa Mustalahuhu, Beirut, Darul Fikri, 1421 Hijriah. Bisa dibuka sendiri biar lebih efektif. Kemudian yang ketiga, hadis itu sendiri secara istilah adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan apa yang didiamkan Nabi. Karenanya jika ada hadis tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka disebut hadis palsu atau hadis maudhu. Yang keempat, hadis maudhu berasal dari 2 suku kata bahasa Arab, yaitu al-hadis dan al-maudhu. Hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian seperti baru atau al-jadid, dan cerita, al-khabar, dan bisa dicek di kitab yang sama yang saya sebutkan. 5. Kata maudhu dari sudut bahasa berasal dari kata wadha'a yadha'u wad'an wa maudhu'an, yang memiliki beberapa arti, antara lain telah menggugurkan. Banyak artinya, yang saya ambil hanya 1 ini aja. Arti yang paling tepat disandarkan pada kata maudhu supaya menghasilkan makna yang dikehendaki, yaitu telah membuat. Yang kemudian berkembang dibuat-buat, bukan dari Nabi, mengatakan dari Nabi. Oleh karena itu, maudhu di atas timbangan isim maf'ul atau benda yang dikenal perbuatan mempunyai arti yang dibuat. Keenam, hadis maudhu ini yang paling buruk dan jelek di antara hadis dhaif lainnya. Ia menjadi bagian tersendiri di antara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Maka maudhu menjadi satu bagian tersendiri. Yang keenam, nah ini, era kapan toh hadis maudhu itu? Sebenarnya sudah muncul di era Sayyidina Ali, Muawiyah. Tapi saya ingin mencontohkan di era Khalifah Abbasiyah. Pada zaman Khalifah Abbasiyah, hadis maudhu dibuat demi mengambil hati para khalifah. Di antaranya seperti yang terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana seorang lelaki yang bernama Abul Bakhtari, seorang qadhi, masuk menemuinya ketika ia sedang menerbangkan burung merpati. Lalu ia berkata kepada Abu Bakhtari, "Adakah engkau menghafal sebuah hadis berkenaan dengan burung ini?" Lalu dia meriwayatkan satu hadis, katanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerbangkan burung merpati. Harun ar-Rasyid menyadari
kepalsuan hadis tersebut lalu menghardiknya dan berkata, jika engkau bukan dari keturunan Quraisy yang beliau grup J atau J1, pasti aku akan mengusirnya. Ini kalau hablum grupnya G mungkin sudah diusir oleh Harun Ar-Rasyid ini. Nggak, ini nggak nyindir siapapun. Ini tambahan intermezzo saja. Ya. Ketika saya menjelaskan ini, secara otomatis saya menggunakan hadis maudhu sebagai contoh dalam penjelasan. Dan penjelasan ini penting biar lebih mendudukkan persoalan. Dan penjelasan ini memiliki keutamaan. Pertanyaannya, apakah saya dilarang atau diperbolehkan menggunakan cerita ini dengan menegaskan bahwa cerita ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu? Jawaban saya tidak apa-apa. Dengan menjelaskan bahwa ini hadis maudhu. Ini yang ke-8 contoh hadis maudhu atau hadis palsu yang masyhur di kalangan kita. Tapi tentu boleh diteliti, di takhrij. Syekh Sani boleh meneliti. Saya belum sempat meneliti, jujur saja. Tapi dari beberapa catatan mengkonfirmasikan bahwa ini itu di antara contoh-contoh hadis palsu. Tapi jujur saja saya belum meneliti. Boleh netizen lainnya kalau ada yang memiliki keahlian di bidang hadis merespon hal ini biar membantu kita semua terkait dengan beberapa contoh yang saya buat dalam kategori hadis palsu atau hadis maudhu. Yang pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka ia telah mengenali Tuhannya. Ungkapan ini bukan hadis, tetapi ungkapan atau ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Walaupun bukan hadis, tapi ungkapan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang paling mengenali Tuhannya? Nabi menjawab, orang yang paling mengenal dirinya. Kemudian contoh yang kedua, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ungkapan ini pun bukan hadis dan tidak mempunyai asal, la aslalahu. Namun Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Dahak. Ia berkata, ketika Nabi keluar meninggalkan Mekah, beliau merindukan tanah kelahirannya. Itu ketika perjalanan beliau baru sampai daerah Zuhfah. Contoh yang ketiga, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ungkapan ini sangat masyhur sekali di kalangan kita, bahkan di kalangan masyarakat luas. Kita menganggap ungkapan ini dari Nabi, atau dengan kata lain hadis Nabi. Bahkan suatu ketika saat seksi kebersihan di pesantren, menyampaikan sambutannya dengan semangat kebersihan yang menggebu-gebu, dikala belajar khutbah berlangsung, ia menggunakan dalil dan mukaddimahnya dengan ungkapan ini, dengan tambahan kata-kata qalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaannya. Padahal sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab Syarah Nazm Baiquniyah, ungkapan ini bukanlah hadis. Contoh berikutnya, laulaka lama khalaqtul aflak. Jika tidak ada engkau, niscaya aku tidak akan menciptakan cakrawala. Ungkapan ini termasuk ungkapan yang dianggap hadis qudsi oleh masyarakat umum. Bahkan
percetakan kitab kuning terkenal di Semarang, Maktabah Alawiyah, selalu mencantumkan ungkapan ini di setiap cover belakang kitab-kitab hasil cetakannya. Padahal ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Tapi jika ditinjau dari segi makna, ungkapan ini tidak salah. Karena ada hadis marfu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang searti dengan ungkapan tersebut. Hadis tersebut artinya, Jibril datang padaku. Lalu ia berkata, Allah berfirman, jika tidak ada engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan surga. Jika tidak ada engkau, aku tidak akan menciptakan neraka. Dan dari riwayat Ibnu Asakir, jika tidak ada engkau, aku tidak akan menciptakan dunia. Catatan contoh berikutnya, contoh terakhir saja. Sebenarnya banyak contoh, banyak sekali. Man azzuma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan menjadi pensyafaatnya di hari kiamat. Ungkapan ini pun sangat masyhur sekali di kalangan kita, terlebih jika dalam perayaan Maulid Nabi. Ungkapan ini selalu dibaca oleh para mubaligh sebagai dalil perayaan tersebut. Bahkan hiasan dekor panggung pun bertuliskan ungkapan ini. Padahal ungkapan ini tidak tertulis di kitab-kitab hadis yang mu'tamad seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sittah. Catatan, nah ini penting catatan. Nah, catatan terakhir ini. Catatan. Catatan. Kita boleh menggunakan dan menjelaskan status hadis palsu untuk membantu menjelaskan duduk persoalan kisah yang tidak diriwayatkan dari Nabi dengan mengatakan hadis maudhu. Atau sebenarnya teks itu adalah teks hadis maudhu atau hadis palsu. Setelah melalui verifikasi akademik yang ketat, ternyata memiliki keutamaan yang menguatkan perspektif atau strategi resolusi konflik sosial. Dengan catatan, tanpa menyebut riwayat atau menyandarkan dari Nabi. Saya ulang, tanpa menyebut riwayat atau menyandarkan dari Nabi. Sekali lagi, tanpa menyebut riwayat atau menyandarkan dari Nabi, maka tidak apa-apa. Yang haram atau bahkan ada yang menghukumi kafir apabila bukan hadis Nabi dikatakan hadis Nabi tanpa menyebut status hadis. Atau bisa dikatakan sebagai kejahatan mengambil dari teks hadis maudhu meskipun tidak menyebutkan statusnya, namun bertentangan dengan teks kewahyuan, teks hadis, dan teks nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Nanti saya akan membuat bagian 2, bagian 3 yang itu bersifat reflektif. Bagian pertama dalam bentuk teks saja biar lebih efektif. Semoga bermanfaat dan ala kulli hal lanjutkan wahai Syekh Sani, semangat untuk menghidupkan ilmu. Karena prinsip dasar kita adalah bil ilmi wa tuqa. Prinsip dasar kita adalah bil ilmi wa tuqa. Apapun yang Mas Syekh Sani katakan itu bermanfaat. Respon saya insya Allah juga bermanfaat. Diskursus-diskursus berikutnya yang menyambung diskusi ini juga bermanfaat. Terlebih jika ada yang membantu mencoba mentahridz kategori-kategori yang saya contohkan sebagai bentuk hadis maudhu itu tadi, lebih bermanfaat.